Hari ini Senin tanggal 16 Oktober 2023, akhirnya MK jadi juga mengubah aturan capres dan cawapres. Hanya orang yang kelima inderanya mati dan hati nuraninya lumpuh yang akan terkejut dengan keputusan MK ini, karena gelagat dan baunya sudah sangat tercium dari awal. Memang yang dirubah bukan batas usia minimalnya, tapi menambah syaratnya, menyesuaikan dengan Gibran. Tapi dengan begitu, maka semuanya malah menjadi semakin terang benderang bahwa peraturan ini dari awal digugat sampai pada akhirnya dikabulkan, semuanya hanya untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan dinasti politik penguasa. Janganlah membodohi diri sendiri dengan berdalih bahwa keputusan ini untuk kebaikan bangsa dan negara, karena itu bohong besar. Karena sekarang lihat faktanya, siapa satu-satunya orang yang bisa maju menjadi cawapres setelah MK mengabulkan gugatan ini? Siapa yang diuntungkan? Hanya Gibran, tidak ada yang lain. Jadi intinya yang dilakukan oleh MK hanyalah melayani kepentingan dari kekuasaan dan dinasti politik Jokowi dengan kedok menegakkan konstitusi. Yang paling mengerikan adalah bahwa MK telah menggerus kepercayaan rakyat terhadap lembaga tinggi negara. Jika MK saja bisa diatur sesuai selera kekuasaan, maka apa jaminannya KPU bisa bebas dari intervensi? Apakah rakyat bisa mempercayai hasil pemilu nanti? Lalu bagaimana jika ada kecurangan atau sengketa pemilu? Karena semuanya akan kembali kepada MK sebagai pemutus akhir. MK yang sama dengan yang barusan saja meloloskan Gibran sebagai cawapres. Apakah praktek seperti ini sesuai dengan konstitusi? Mungkin. Apakah cara-cara seperti ini berkeadilan? Jelas tidak. Lalu, apakah yang seperti ini yang katanya mau dilanjutkan? Pasti tidak. Ini harus dirubah, harus kita rubah. 2024 adalah titik penentuan. Jika keadaan saat ini berlanjut terus di 2024, maka semuanya mungkin sudah terlambat untuk bisa kita rubah. Dan hanya ada satu cara untuk merubahnya, yaitu kita semua, rakyat Indonesia, harus memastikan untuk memilih pasangan Amin, Anies Baswedan, Caimin. Dan kita harus waspada mengawasi segala kemungkinan kecurangan. Dan kita harus bersatu dan siap menggugat kecurangan jika terjadi. Jangan salahkan gue berpendapat begini. Wajar kalau kita berpendapat begini, karena fakta yang terjadi pasti membuat akal sehat siapapun menyimpulkan demikian. Jangan salahkan gue membuat konten seperti ini, karena hanya orang yang tidak peduli dengan nasib Indonesia yang tidak akan resah dan tidak terusik dengan fakta seperti ini. Jangan bersikap apatis dan tidak peduli dengan nasib bangsa ini, karena Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan mereka sendiri. Ayo, bangun dari tidur kalian. Kita selamatkan Indonesia, dan insya Allah, Allah akan menolong kita. Amin. Salam semangat antitesa 24.